Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, Penasihat Hukum Barada Eliezer Rangga Alfianto, dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, langkah Kapolri untuk memutasi Pati maupun perwira menengah sudahkah tepat terkait kasus ini? Ya, kami mengapresiasi atas langkah tegas dari Kapolri. Tentunya ini diambil setelah mendengar masukan dari tim khusus yang melakukan pendalaman, pemeriksaan kepada semua pihak yang menangani kasus ini sejak di tingkat Polres, Polda, siapa yang mengolah TKP dan sebagainya, penanganan TKP pertama. Nah, hasil evaluasi itu kemudian eh, direkomendasikan, diantaranya adalah pemutasian personil. Ini tentunya kaitannya dengan ketidakprofesionalan dari anggota, kemudian juga menyangkut masalah barang bukti dan sebagainya. Nah, diharapkan langkah ini nanti akan eh, membantu kelancaran proses pemeriksaan ke depan. Karena apa? Mereka-mereka yang terlibat ini ketika masih duduk pada posisi atau jabatan sekarang, tentunya nanti bisa ada konflik kepentingan. Nah, Termasuk soal indikasi menghalangi proses penyidikan, Anda melihat juga pencopotan Irjen Verdi Sambo dan 2 jenderal yang dimutasi beserta perwira lainnya terkait dengan itu? Ya, sekarang ini kan sedang dalam proses pemeriksaan, khususnya keterlibatan masing-masing itu dalam hal apa. Nanti akan dikategorikan mana yang masuk pelanggaran etik dan mana yang masuk ranah pidana. Ini semua akan disimpulkan setelah pemeriksaan semua tugas dan nanti akan diumumkan ke publik hasilnya. Kalau dari Amnesty, Mas Usman lihat ini sudah langkah cepat dan tepat dari Kapolri? Kalau dilihat dari cepat atau tidak tentu lambat ya, karena seharusnya langkah-langkah seperti ini telah ditempuh pada pekan pertama atau bahkan ketika baru diindikasikan terdapat barang-barang bukti yang dibinasakan, disembunyikan, dihilangkan atau dirusak oleh petugas kepolisian sendiri atau oleh orang lain dengan sepengetahuan polisi. Yang kedua, meskipun terdapat 15 anggota kepolisian yang dimutasi, saya tidak melihat misalnya ada nama Kapolres Jakarta Selatan yang ketika itu dinonaktifkan, Budi Herdi, atau misalnya Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, yang juga dalam pandangan saya bertanggung jawab di dalam proses penyimpangan penanganan tempat kejadian perkara dalam kejadian atau kematian Brigadir Joshua. Jadi tindakan ini memang positif, tetapi kalau dikatakan atau ditanyakan apakah cepat, tentu tidak. Tapi saat ini harus dilakukan, mau tidak mau wajib dilakukan. Mau tidak mau harus dilakukan karena telah ada banyak desakan masyarakat agar Kapolri mengambil tindakan tegas. Kapolri adalah pejabat tertinggi di kepolisian yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Presiden telah berkali-kali memberikan pernyataan agar perkara ini tidak ditutup-tutupi, agar perkara ini dibongkar tuntas. Bahkan Menko Polhukam juga sedari awal bahkan mengambil sikap yang sangat kritis terhadap proses penanganan kepolisian atas kematian Brigadir J. Jadi bicara soal penyidikan ini, oke, jadi kalau tadi kata Bang Usman harusnya ini sejak awal dilakukan, tapi mau tidak mau harus dilakukan. Nah, bicara soal penyidikan, ini kan sekarang ada pasal yang disangkakan, Barada Eliezer tersangka penerapan pasal 338 atau pembunuhan. Kalau dari Mas Rangga melihatnya, apakah pasal ini tepat disangkakan? Anda juga sempat mengatakan, pihak Anda mengatakan bahwa semestinya tidak ada pihak yang turut serta. Kenapa demikian? Oke, baik, terima kasih Mbak. Salam hormat untuk semuanya. Pertama, kita mesti melihat bahwasanya ada perbuatan hukum di dalam kasus ini, bahwa kemudian ada hilangnya nyawa orang lain di sini, yang kemudian itu harus kemudian Polri melakukan suatu tindakan pemprosesan, tentu melalui penyelidikan terlebih dahulu, dan kemudian per tanggal kemarin itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Dan juga per hari ini 5 Agustus 2022 tepatnya pukul 00.30 klien kami sudah ditetapkan menjadi tahanan statusnya, ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai pasal sebagaimana yang tadi disampaikan mengenai 338 itu, tentu nanti ini harus kita elaborasi lebih lanjut di pengadilan gitu ya, atau kemudian di dalam proses penyidikan yang berlangsung begitu. Apakah kemudian unsur-unsur penerapan pasal 338 ini cocok atau tidak? Namun bagi kami jelas ketika kemudian isu yang berkembang atau kemudian dari sisi pelapor kemudian waktu itu dilaporkan dengan pasal 340 pembunuhan berencana, bagi kami ini fakta yang kami temukan di lapangan berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh klien kami yaitu Baradae, ini jauh dari kata perencanaan gitu. Jadi dari perspektif kami yang dilakukan oleh klien kami ini adalah murni untuk pembelaan diri, untuk kemudian melakukan perlindungan terhadap tugas yang sedang dilakukan oleh dirinya. Demikian, Mbak. Meskipun penyidik jelas bilang bahwa tidak ada upaya membela diri. Kita simak lagi pernyataan dari Direktur Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian, soal dasar penetapan Barada Eliezer sebagai tersangka berikut ini. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Dari pasal 338 ini kan ada junto 5556 Delneming, penyertaan turut serta. Tapi pihak Anda, Mas Rangga, sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada turut serta, itu one on one. Bagaimana ceritanya? Kenapa bisa sampai akhirnya penyidik turut serta? Ada pasal penyertaan di sana. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang ini merupakan due process of law yang mana penyidik memiliki kewenangan penuh untuk kemudian menerapkan pasal. Kami kooperatif, kami menghormati apa yang sudah ditentukan, diputuskan oleh penyidik di dalam rumusan pasal yang dikenakan terhadap klien kami. Namun demikian, sebagai kuasa hukum dari Baradae, maka kami mempertanyakan juga kemudian penerapan pasal 55 dan 56 ini apakah kemudian cocok? Karena memang dari fakta-fakta yang terkemuka di dalam proses penyelidikan, kemudian menjadi penyidikan sekarang ya, itu semuanya klien kami melakukan itu hanya untuk melakukan perlindungan diri terhadap pimpinan, terhadap ibu dalam hal ini, Ibu Putri. Saya tanyakan ini ke Mas Usman. Kenapa saya tanyakan ini menjadi penting? Karena kalau turut serta sudah pasti tersangkanya lebih dari satu. Nah, Bung Usman melihatnya seperti apa? Karena tadi Mas Rangga bilang hanya one on one di sana. Ya, pertama kita harus meluruskan ya, ini bukan pembunuhan berencana pasal 340, tapi Betul. ini pembunuhan 338. Dalam pasal 338 ini ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan itu ada dua elemennya atau unsurnya. Yang pertama adalah unsur mengetahui bahwa perbuatan itu bisa mengakibatkan seseorang mengalami kematian. Tetapi unsur yang kedua adalah menghendaki. Jadi mengetahui bahwa akibatnya bisa berupa kematian, tetapi misalnya kematian itu memang merupakan kehendak dari pelakunya, maka itu bisa disebut sebagai kesengajaan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kesengajaan itu dilakukan karena bela diri, self-defense, atau karena terdorong daya paksa, overmacht. Gitu. Nah, bisa saja itu terjadi, tetapi sejauh ini penyidik mengambil pilihan bahwa ia tidak dalam posisi overmacht atau self-defense. Dan ini sebenarnya inkonsisten dengan proses hukum di awal kepolisian. Kenapa? Justru mengatakan bahwa ia melakukannya karena bela diri. Jadi kalau kita ingat penjelasan Karopenmas misalnya Ahmad Ramadan ketika itu menjelaskan bahwa Baradae melakukan tindakannya karena membela diri, sedang terancam keselamatannya akibat tembakan dari misalnya dari Brigadir Joshua dan dalam rangka melindungi Ibu Putri Cendrawati. Nah, dengan inkonsistensi ini muncul pertanyaan, ada apa?
Apakah Baradae pada akhirnya dikorbankan? Baradae ini anggota BRIMOB dengan pangkat paling rendah, dengan gaji paling rendah. Tidak mungkin ia memiliki keberanian misalnya untuk melawan atasan atau menembak Brigadir J kalau tidak ada pengaruh dari pihak yang lain. Disinilah relevansi pasal 55 ya, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Yang akan memunculkan pertanyaan, siapa yang menyuruh Baradae untuk melakukan perbuatan pembunuhan itu? Siapa lagi selain Baradae? Kan ada Barada lain, ada brigadir lain, ada brigadir Daden misalnya, ada juga maksud saya Brigadir Daden Miftahul Haq, ada juga beberapa yang lain yang saya kira perlu diperiksa secara intensif. Karena kalau ada pasal penyertaan ini tidak mungkin tersangkanya sendiri begitu ya, Bung Usman ya? Betul, begitu pula pasal 56. Siapa yang membantu? Apakah ia membantu? Yang lain dibantu? Siapa yang dibantu? Jadi banyak pertanyaan yang memunculkan tanda tanya besar masyarakat atas apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Gitu. Saya mau tanya dulu ke Mas Rangga. Tadi kalau dikatakan ada indikasi Baradae ini tanda kutip dikorbankan. Anda melihat demikian? Ya, dari kami tegas, Mbak, bahwa kami perspektif yang disampaikan atau yang dikemukakan bahwa dikorbankan atau ditumbalkan dalam bahasa yang berkembang, begitu ya, itu sangat jauh dari fakta kebenaran yang kami temukan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Begitu. Saya artinya tanyakan, bahwa ini, ya. Izin sampai di sana saya ke Kompolnas dulu. Tadi kalau kata Bung Usman ada dugaan dikorbankan, tapi dibantah oleh Mas Rangga katanya tidak ada, itu dalam rangkaiannya untuk membela begitu. Tapi kan dari penyidik tidak ada pembelaan diri, bukan dalam rangka membela diri begitu. Kompolnas melihatnya seperti apa? Termasuk juga kritik dari Bung Usman tadi yang bilang bahwa ada inkonsistensi dari pernyataan pertama dengan yang sekarang diumumkan soal tindak pidananya. Apalagi tim sus ini kan dibentuk setelah pernyataan pertama ya. Pak Beni bisa jelaskan? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa dibentuknya tim khusus ini karena Pak Kapolri melihat bahwa penanganan kasus ini lambat, kemudian juga ditemukannya beberapa hal yang patut didalami. Nah, ternyata dari hasil pendalaman kan ketemu adanya perda atau yang sudah dimutasi ini ternyata melakukan tindakan yang tidak profesional, menyangkut masalah barang bukti dan sebagainya. Pertanyaannya adalah motivasinya apa, yang menyuruh siapa. Ini sedang dalam proses. Nah, inilah yang nantinya hasilnya akan bisa kita lihat bersama apakah ada relevansinya dengan pasal tadi yang diterapkan tadi. Jadi kita tunggu saja, jadi tidak perlu berspekulasi, nanti setelah tuntas ketika nanti ada yang dikenakan pasal pidana, nah adakah kaitannya dengan masalah ini? Nah, termasuk kalau ini kan yang harus didalami, artinya yang pertama pasal 338-nya sudah pasti, itu sangkaan utama untuk Baradae Eliezer. Tapi di sisi lain juga Kapolri membuka ruang, tidak hanya secara etik, tapi juga bisa jadi pidana soal obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, Pak Beni. Iya, itu juga menjadi salah satu. Tetapi sekali lagi tidak hanya menutup masalah itu. Hasil penyidikan bisa berkembang. Ketika nanti pembuktian sudah dilakukan, kemudian dari uji balistik, kemudian rekonstruksi lengkap, kemudian nanti hasil keterangan dari 25 orang yang dimutasi ini juga tentunya akan ada tambahan informasi lagi yang berkembang. Oke, kita tentu tidak ada yang mendahului penyidik, tapi saya ingin berdiskusi soal bagaimana logika hukum yang bisa kita dapatkan dari perkembangan penyidikan saat ini, termasuk dari pasal-pasal yang disangkakan. Bung Usman, kalau tadi, saat ini kan tadi Kapolri membuka kemungkinan untuk diselidiki secara etik dan juga pidana soal obstruction of justice. Jika ini ditemukan ada obstruction of justice, apa implikasi yang bisa timbul dengan pasal 338 atau pasal pembunuhan yang sebelumnya disangkakan? Ya, pertama saya ingin meluruskan dulu pernyataan Pak Beni. Jadi bukan 25 orang itu yang dimutasi 15 orang, sementara 25 orang itu yang diperiksa di dalam proses dugaan pelanggaran etika maupun dugaan pelanggaran obstruction of justice. Obstruction of justice itu kalau kita merujuk pada hukum pidana, ada pada pasal 221. Di sana ditegaskan
barang siapa atau siapa saja yang melakukan penyembunyian barang bukti atau membinasakan tempat kejadian atau membersihkan tempat kejadian atau menghilangkan benda-benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan, termasuk juga misalnya membuat benda-benda itu tidak bisa diperiksa oleh pegawai kehakiman atau oleh para penegak hukum, padahal ia memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas profesi kepolisian, misalnya dalam melakukan atau pemeriksaan, maka ia bisa dipidana. Implikasi pidananya memang tidak besar, tidak berat, yaitu misalnya 9 bulan penjara. Tapi itu sendiri sudah merupakan suatu sanksi yang sebenarnya seharusnya diterapkan, karena akibatnya bisa fatal bukan hanya pada hak atas kebenaran yang dimiliki oleh keluarga korban untuk tahu apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi juga bisa menghalangi hak keluarga korban atas keadilan hukum, yaitu untuk menyaksikan adanya orang yang dimintai tanggung jawab dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, oke. Nah, di sisi lain juga selain obstruction of justice ini, kalau dari Mas Rangga kan sebelumnya klien Anda mengajukan ke LPSK untuk memohon perlindungan, tapi sekarang statusnya tersangka, ada kemungkinan kalau mau jadi justice collaborator. Bagaimana soal ini, soal JC ini? Ya, terima kasih Mbak. Tentunya klien kami akan kooperatif, tegas bahwa kami akan kooperatif melakukan untuk melakukan kasus ini secara terbuka-terbukanya seperti itu. Jadi apapun yang kemudian opsi-opsi yang kemudian nanti muncul untuk kemudian membuat kasusnya terang benderang, kami tentu akan sangat open terhadap itu, Mbak ya. Oke, saya terakhir singkat-singkat saja dari Pak Beni, apa yang harus diawasi dalam proses ini? Apakah pembuktian pasal pembunuhan dan turut serta beserta juga obstruction of justice-nya, atau apa yang harus diawasi agar terang benderang di publik? Yang pertama tentunya berangkat dari TKP, kami akan sudah menjadwalkan dalam minggu depan ini mendengar paparan dari Puslap 4, Pusinafis, kemudian dari digital forensik, itu dulu kami akan dengar keterangannya, kemudian lanjut tentunya nanti dari pendalaman pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim khusus. Kemudian